Cerita berlanjut dengan sebuah negosiasi antara Jisoo dan Han Jae-kyun, karena akan dilakukan sebuah penjualan toko roti waralaba, di mana Jisoo akan memberi uang 2 kali lipat kepada Han Jae-kyun, jika ia bisa menjual lebih cepat dari dugaan Jisoo. Setelah itu Han Jae-kyun terlihat membuka brankas rahasia yang berisi telepon genggam, yang nampaknya ada kingmaker besar di belakang Han Jae-kyun. Sementara di kantin, Sung Jo menghampiri wakil presidir An Sung Yeon, dan mereka pun saling bercanda. Tiba-tiba An Sung Yeon menanyakan Honwo karena penasaran. Di antara pegawai baru Honwo adalah pegawai yang unik di Departemen Penasihat, sehingga Honwo disuruh mendatangi ruang kerja An Sung Yeon. Yang secara mengejutkan, Honwo disuruh meninggalkan Tail Accounting, karena menyangkut permasalahan Kang Hyun di kasus People Entertainment. Lalu, karena berhasil menjual kredit bermasalah dengan harga tinggi, Sung Jo telah naik jabatan menjadi direktur. Honwo yang berkunjung pun sedikit menggodanya. Sung Jo yang tak tertarik dengan rapat penjualan Honwo memberitahu, tidak tertarikkah dalam rapat penjualan, jika orang yang meminta menjual adalah Jisoo. Kemudian Sung Jo menghadang Jisoo, dan menasehati Jisoo agar Cakabean dibawa ke firma lain, karena tidak ada untungnya Jisoo terlibat dengan Han Jae-kyun. Namun Jisoo lagi-lagi tak mempedulikan Sung Jo, berharap Sung Jo berhenti mempedulikan urusannya lagi, dan berkata tunggu saja apa ada hal baik yang akan terjadi. Dengan begitu, Sung Jo berubah pikiran jika ia akan memegang proyek Cakabean dengan alasan Jisoo. Sung Jo dan Honwo mencari strategi. Sung Jo tak ingin Jisoo terluka dan Honwo akan mencari informasi tentang alasan Jisoo dan HK Private Equity, serta siapa orang kaya yang pemalu bersembunyi di balik itu semua. Berlanjut dengan Yeon Ah sedang makan malam dengan ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah Jin Tae-soo pimpinan Bank Jisan. Di situ Yeon Ah bercerita jika dirinya akhir-akhir ini sangat semangat dalam bekerja, namun Jin Tae-soo malah saat ini mengantongi satu nama hakim untuk melalui masa depan mereka. Yeon Ah berkata tak perlu melalui semua itu, karena dirinya saat ini hanya senang pergi bekerja setiap hari. Beralih pada Honwo yang melakukan inventaris di gudang pembeku, yang mana membuat Honwo flu dan demam karena tak memakai jaket berlapis busa, sehingga ketika sampai kantor Yeon Ah pun memberi perhatian dengan rasa sayang dan sedih, sampai-sampai Honwo tak mempedulikan Yeon Ah ketika pulang. Lalu Yeon Ah melihat daftar inventaris di meja kerjanya. Ketika tiba di rumah dan sedang memulihkan badannya, Honwo ditelepon seseorang jika barangnya tertinggal di kantor, dan dia akan membawakannya ke rumah Honwo, yang kebetulan melewati rumahnya, dan ternyata ia adalah Yeon Ah yang membuat teman saudaranya telah terkejut, dan mereka meminta kepada Yeon Ah menjaga Honwo. Dan Yeon Ah bercerita jika sikap Pak Yang tidak mengenakan, karena Pak Yang dan San Hye-won telah menikah, mereka masuk Tail Accounting secara bersamaan. Dulu Bu San Hye-won ditunda promosi karena cuti hamil, maka mereka berdua terobsesi kasus saat ini. Karena menerima kesepakatan penjualan ini akan meningkatkan evaluasi kinerja, dan ada sesuatu yang hanya diketahui mereka berdua. Setelah minum banyak, Yeon Ah memberi sebuah tulisan nama seseorang di tisu. Ia mendapatkan nama itu dari ayahnya. Nama tersebut adalah orang besar atau kaya dari partner terbatas HK Private Equity. Ia meminta nama orang tersebut kepada ayahnya karena Yeon Ah ingin mengencani seseorang, dan nama orang itu adalah Lee Chan-ju petinggi grup perusahaan Sung Ah. Berlanjut ketika Hyung-woo dan Jung Jae-gi setelah melakukan pertemuan, datanglah sebuah mobil membawa Hyung-woo ke suatu tempat, yang ternyata Jisoo membawa ke tempat di mana ayahnya dulu meninggal. Di situ Jisoo meminta agar Hyung-woo untuk menebus atas kesalahannya, agar Jisoo bisa membiarkan orang yang ingin ia bunuh tetap hidup. Buktikan nilai going concern lebih besar dari nilai likuidasimu dan tebuslah untuk dirinya. Di rumah, Honwo melakukan pencarian informasi tentang Lee Chan-ju. Jika benar inisial AN adalah Lee Chan-ju orang penting bagi HK Private Equity, maka itu jauh lebih besar dugaan yang diperkirakan. Selagi Jisoo mendekati AN, maka akan lebih baik jika dirinya mengejar Lee Chan-ju, pasti akan bertemu di titik tengah. Pada keesokan pagi hari, Lee Chan-ju yang memarahi anak buahnya,
tiba-tiba datang An Sung Yeon yang mengagetkan dirinya. Sementara Honwo bertemu dengan Han Jae-kyun di sebuah lift. Pintu lift yang terbuka pun ditahan Han Jae-kyun. Ia meminta ide dari Honwo tentang penjualan cakabean. Jika bagus, Han Jae-kyun akan memberikan evaluasi kinerja yang lebih bagus. Honwo pun menyarankan kepada pembeli, membuat pembeli merasa mereka mendapat nilai saat berbelanja. Untuk membuka dompet mereka, citra positif perusahaan cakabean dan seorang klien, dengan ruang toko yang kosong yang butuh orang untuk mengisinya akan menjadi target utama. Contoh seperti Sang-a Village, Han Jae-kyun hanya menjawab oke sembari keluar lift. Pada malamnya, Han Jae-kyun dan Hyung-woo bernegosiasi dengan Lee Chan-ju. Hyung-woo menyarankan agar menyelesaikan tempat kosong dengan cakabean, agar Lee Chan-ju bisa menjual Sang-a Village dengan harga yang bagus. Lee Chan-ju yang keras kepala menolak dengan alasan cakabean adalah model bisnis yang sekarat dan ketinggalan zaman. Namun dengan tenang Han Jae-kyun mengancam Lee Chan-ju dengan menjelaskan tentang audit dan menyebutkan kinerja Han Sung Yeon pimpinan departemen audit. Mendengar hal itu Lee Chan-ju menjadi melunak. 말 다 한 거죠. 업계에서도 똑부러 어디 있겠습니까? 칼로. 케이크비 콩으로만. Berlanjut pada hari esoknya, Honwo dan Yeon-ah melakukan sesi tanya jawab di cakabean. Namun di lain sisi ada pendemo menghadang mobil pendistribusian. Ia merantai tubuhnya dengan mobil tersebut, di mana pendemo menuntut, jika mendorong toko waralaba cakabean sama aja melakukan pembunuhan. Lalu Honwo menjelaskan jika durasi bisnis rata-rata toko waralaba cakabean sudah diketahui HK Private Equity sejak awal, bahwa toko waralaba cakabean akan tutup kurun waktu 2 tahun. Maka dari itu Komisi Pegawai Taile Accounting dinaikkan, agar segera menjual toko waralaba cakabean. Begitu inangnya mati, maka sang parasit tidak bisa bertahan lagi. Berlanjut, Honwo diajak Pak Yang untuk berkeliling. Di sana Honwo melihat Lee Chan-jo bersama Han Jae-kyun dengan lainnya sedang mengecek tempat kosong yang akan ditempati toko waralaba cakabean. Setelah tiba di kantor, toko waralaba cakabean tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan. Yeon-ah yang menunggu Honwo pun menanyakan, kenapa Honwo tidak melapor kepada Sung-ju tentang perusahaan yang mendorong toko waralaba cakabean, yang katanya Honwo memberitahukannya. Honwo teringat, ketika Han Sung Yeon meminta untuk meninggalkan Taile Accounting, karena ia tidak ingin orang memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya, akuntan harus bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Namun di situ Honwo meminta izin sekali lagi untuk mewujudkan niat baik Han Sung Yeon. Yeon-ah pun berkata, menjual perusahaan yang laporan keuangannya bahkan tidak bisa kita percaya itu salah. Apa kita akan mengkhianati pembeli padahal pembeli percaya pada kita? Di situ Honwo memutar balik. Jika sama aja dengan Sung-ju tahu hanya dengan melihat laporan keuangan, perbuatan HK Private Equity kepada waralaba cakabean, Sung-jo juga hanya diam saja. Honwo pun mengajak melanjutkan kesepakatan, jika tak ada masalah. Kemudian berlanjut, diterimanya sebuah informasi, yaitu perusahaan yang telah dihubungi oleh HK Private Equity, yang telah dikirim ke surel Sung-jo. Apa pekerjaan mereka sebenarnya? Beralih ke tempat, Sung-jo menanyakan sebuah surel kepada informannya, di mana dana ekuitas luar negeri menargetkan perusahaan Korea, hanya berbisnis di Korea yang menghasilkan banyak uang. Orang itu tersebut merupakan orang asing keturunan Korea. Di lain sisi Honwo menyimpulkan jika memang benar, Lee Chan-jo tidaklah sendirian, melainkan ada orang di belakangnya. Sementara saat Honwo ingin menemui Lee Chan-jo, secara tiba-tiba mobil mewah yang dikendarai Yeon-ah menghampirinya, ia pun memberikan tumpangan pada Honwo. Di perjalanan Yeon-ah bertanya apakah Honwo menginginkan penjualan itu sukses, tapi alasannya apa kemarin tidak melaporkan kejadian di cakabean itu pada Sung-jo. Di situ Honwo menjawab, kamu harus menghancurkan sesuatu pada titik tertinggi, agar itu benar-benar telah hancur. Yang mana Yeon-ah dan Honwo menuju bandara, mereka ingin mencegah penerbangan Lee Chan-jo, yang ternyata Han Sung-jo juga sudah tiba di bandara dan bertemu Lee Chan-jo, dan meminta agar tidak membeli toko waralaba cakabean. Lee Chan-jo berkata, apa kamu juga ke sini hanya untuk meminta hal tersebut? Akan tetapi Honwo terlebih dahulu bisa menemukan dan meminta agar Lee Chan-jo tidak membeli toko waralaba cakabean.
dengan alasan toko waralaba Cakabean jauh berbeda dari yang diketahui, dan Honwo bisa membuktikannya. Namun itu mustahil karena Han Jae-kyun jelas mengatakannya. 계신 것과 K급이니 이라면 지금 본 Honwo pun berusaha meyakinkannya, bagaimanapun juga itu masalah bagi Lee Chan-jo. Orang yang mengambil kue beracun tampak lebih menakjubkan daripada yang memberi kue manis. Beberapa waktu kemudian di tangga darurat hampir saja Honwo dihajar Pak Yang, karena ia merasa dijebak dan dikhianati. Untungnya San Hye-won bergegas melerai mereka. Kemudian berlanjut, jika Honwo mendapatkan pesan dari Lee Chan-jo, ia ingin melanjutkan percakapannya setelah ia tiba di Korea nanti. Teknologi terpaten tidak termasuk di penjualan waralaba Cakabean. Tidak, HK Private Equity bilang akan mempertahankan patennya. Mereka tidak akan menjual perusahaan patennya. Kenapa mereka membutuhkan banyak patennya? Di situ Jisoo menjelaskan pada pimpinannya, paten tersebut adalah perisai buat dirinya untuk melindungi dari tanggung jawab dan kritik. Dengan itu dana taktis tak jadi masalah. Akan tetapi sang pimpinan meragukannya, namun di situ Jisoo menjelaskan jika perusahaan makanan tersebut berada di distrik daerah sang pimpinan, perusahaan tersebut pasti akan mendukung dana politik. Jika bisa, mereka akan membayar dan menerima tunjangan sebagai balasannya, dan Jisoo siap akan membereskannya dengan legal dan aman. Jika Anda menukar uang tanpa alasan jelas, itu adalah termasuk suap yang tidak pantas. Akan tetapi jika meminjamkan paten untuk perusahaan dan menagih mereka, itu disebut sebuah bisnis hak eksklusif yang dilindungi oleh negara, dan paten adalah sebuah jalan terowongan yang legal. Kemudian Lee Seung-jo menemui Sung-ju. Ia menagih hutang karena waktu itu Seung-jo meminjam namanya, di mana Lee Seung-jo meminta agar dikumpulkan obligasi grup Sang-ah, karena sebagai perusahaan dengan resiko seperti Sang-ah, para kreditur akan lebih kuat daripada pemegang saham nantinya. Karena situasi bisa saja berubah, status kreditur juga akan berubah. Mereka seperti domba jinak saat dibayar tepat waktu. Namun hewan liar bisa memakan penjaga kebun ketika tidak diberi makanan. Di lain tempat Honwo yang berada di ruang arsip, ia sedang membereskan dokumen yang berserakan. Namun datanglah Yeon-ah. Secara mengejutkan Yeon-ah menawarkan diri untuk bergabung dengan dirinya. Secara pekerjaan Yeon-ah dia tidak gapil dan suka membantu karyawan baru yang kesulitan. Cerita episode 6 pun selesai. Jangan lupa bantuan subscribe ya Kak. Semoga berkah dan bermanfaat serta sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.